Kali ini saya akan menjelaskan bahasa Dart, yaitu pada konten hello world, variable, control flow statements, function, comment, import classes, inheritance, mixin, interface and abstract classes, science, exception. Pertama kita akan menjelaskan di hello world. Ya, pada hello world ini kita akan menampilkan tulisan hello world ini menggunakan print. Fungsi main ini hal yang wajib untuk setiap aplikasi yang menggunakan Dart ini. Kemudian menjadi titik masuk aplikasi. Kemudian pada Dart juga mewajibkan setiap statement harus selalu diakhiri dengan semikolon atau titik koma yang ini. Kemudian kita run, maka akan tampil tulisan seperti ini. Kemudian kita ke variabel. Nah, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel. Begini cara membuat variabel, yaitu saya akan menjelaskan apa itu variabel. Variabel adalah tipe data yang dinamis, artinya dapat menampung nilai apapun. Contohnya bila kita tidak yakin bahwa nilai A adalah integer atau string, kita bisa menggunakan var. Seperti contoh ini, var nama mereferensi ke string dengan nilai form coding. Var nilainya dapat diubah, tetapi tipe datanya harus sama dengan tipe data awal, yaitu string. Kemudian kita coba run, maka yang tertampil adalah each, karena yang dipanggil itu adalah variabel nama. Kemudian kita akan menjelaskan control flow statements. Pada control flow statement itu ada if else. Saya akan menjelaskan if else saja. Saya sudah coding di sini. Pada if else ini, pada pemrograman Dart tidak jauh berbeda dengan pemrograman yang lain, memiliki blok pengecekan dan blok eksekusi. Blok pengecekan biasanya berisi operator tertentu untuk mengecek suatu kondisi tertentu. Pengecekan pada if hanya bernilai true atau bernilai false atau salah. Kemudian di sini saya membuat codingan atas contoh kasus, yaitu saat ada seorang pendaki melakukan pendakian pada pagi hari. Dia sudah melakukan instruksi kepada semua anggota pendakinya untuk melakukan hal ini. Misalnya saya memasukkan nilai 1. Jadi saat tiba di pos 1, tim akan makan snack. Kita coba run. Nah, karena bernilai if, jika di pos 1, jika saat tiba di pos 1, maka dia memakan snack. Kemudian kita coba ubah 2. Nah, saat tiba di pos 2 yang ini, maka tim akan makan daging. Nah, di sini akan muncul makan daging. Kemudian kita ubah lagi ke nomor 3.
Nah, saat tiba di pos 3, maka tim akan makan sayur. Nah, di sini tertampil makan sayur. Begitupun pada nomor 4, jika saat tiba di pos 4, maka tim akan bergembira. Nah, kita akan mencoba nomor 5 yang tidak ada terdaftar pada codingan ini. Kita coba run. Nah, kenapa tertampil ini? Karena bernilai else. Tidak ada dalam penilaian dalam codingan ini, hanya 1 sampai 4. Nomor 5 tidak ada. Maka tertampillah tulisan yang ini, pos yang Anda masukkan tidak terdaftar. Jadi penulisan else pada akhir kode apabila setiap posnya tidak di antara 1 sampai 4, maka yang di print atau yang akan ditampilkan adalah pos yang dimasukkan tidak terdaftar. Nah, kemudian untuk menulis sebuah function harus diikuti sepasang tanda kurung setelah nama dari function. Kemudian setelahnya diikuti sepasang kurung kurawal, yang dimana di antara kurung kurawal itu kita akan mendefinisikan fungsi dari function tersebut. Kemudian kita akan pindahkan fungsi yang kita gunakan dalam function introduce yang ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan jika kode tersebut dijalankan, maka tidak akan menghasilkan keluaran output apa-apa karena function harus dipanggil untuk bisa tereksekusi. Dan untuk memanggil function bisa dilakukan seperti ini, yang ini. Pada kode ini kita memanggil function bernama introduce dan menyediakan nilai untuk masing-masing parameternya. Yaitu jadi selengkapnya seperti semua program ini. Kemudian kita juga harus coba kegunaan dari sebuah function tentunya. Dalam kasus ini tentunya kita akan coba untuk melakukan introduce orang lain. Jadi saya mengintroduce diri saya sendiri dan orang lain. Yaitu misalnya saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu Arlin, yang berumur 21 tahun dan memiliki tinggi 1,8 meter. Maka saya bisa panggil function introduce dan isi parameternya seperti ini, Arlin. Kemudian maka menghasilkan keluaran output yang seperti ini, yaitu namaku Arlin, umurku 21, tinggiku 1,8 meter. Kemudian di sini namaku Iksan, umurku 18, tinggiku 1,7 meter. Kemudian fungsi comment untuk menjelaskan apa-apa saja yang ingin
dijelaskan, misalnya hasil fungsi, maka komentar ini tidak akan tertampil. Yang hanya tertampil itu hanya yang ini semua, kecuali komentar. Kemudian di sini ada import. Fungsinya import itu untuk menggabungkan file ke file yang lain, memasukkan file ke file yang lain seperti ini. Dia akan mengimport file ke path to my other file .dar. Saya tidak akan mengeksekusi di sini karena tidak bisa masukkan atau mengimport data di dartpad.dat di sini. Nah, di sini saya akan membuat kelas bernama siswa. Kemudian saya membuat field dengan nama Andi. Kemudian di sini saya menggunakan function yaitu view. Jadi pada field ini atau bidang adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Bidang mewakili data yang berkaitan dengan objek. Kemudian pada function ini mewakili tindakan yang dapat dilakukan objek. Mereka juga kadang-kadang disebut sebagai metode. Jadi komponen-komponen ini disatukan disebut sebagai anggota data kelas. Jadi contohnya itu seperti ini. Kemudian di sini dipanggil string yaitu dengan nama Andi dipanggil. Kemudian kita coba run. Nah, maka akan tertampil Andi dengan kita membuat kelas bernama siswa. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.